Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, apa ada yang masih ingat apa bilangan cacah itu? Baik, bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bukan negatif, bilangan asli, dan 0. Contohnya 1, 2, 3, 11, dan seterusnya. Operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran terdapat 3 aturan yang harus kita ketahui dan dipahami. Ayo anak-anak perhatikan ya dan pahami. Yang pertama, bila ada operasi dalam kurung, maka kita harus kerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, apabila ada operasi yang setara, apa sih operasi setara? Operasi setara adalah perkalian dan pembagian. Nah, itu disebut operasi setara. Penjumlahan dan pengurangan disebut operasi setara. Jadi, kalau misal dalam satu soal ada soal penjumlahan dan perkalian, maka kerjakan perkalian dulu. Jika ada operasi pengurangan dan pembagian, kerjakan pembagian terlebih dahulu. Jadi, jika ada operasi yang setara, maka harus dikerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Dipahami ya? Tolong diingat, dihafalkan aturan ini. Berikut contoh soal tentang operasi hitung campuran. Ayo anak-anak diperhatikan ya soalnya. Kita bahas yang nomor 1 terlebih dahulu. Nah, dilihat operasinya. Ada operasi dalam kurung dan ada perkalian. Maka kita harus kerjakan yang mana dulu? Diingat syarat nomor 1. Dalam kurung dulu, yaitu 216 dikurangi 180. Hasilnya 36. Nah, baru kita kalikan 15 dikali 36. Hasilnya 540. Dilihat soal nomor 2. 15 dikali 2 dibagi 3. Nah, dalam soal ini ada operasi setara, yaitu perkalian dan pembagian. Diingat, syarat nomor 3. Dikerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Maka 15 dulu kita kali 2, yaitu 30. Baru dibagi 3. 30 dibagi 3 sama dengan 10. Nah, dilihat lagi contoh nomor 3. 10 tambah 5 dikurang 3. Nah, ini juga sama. Bentuknya setara. Maka harus kita kerjakan dari mana dulu? Dari sebelah kiri dulu. Yaitu 10 tambah 5, 15 kurangi 3. Sama dengan 12. Baik, dipahami ya. Nah, selanjutnya ada soal nomor 4. Nah, kita lihat ada operasi apa saja? Perkalian dan pengurangan. Maka kita harus mengerjakan yang mana dulu? Ingat syarat kedua. Perkalian terlebih dahulu. 4 dikali 2 hasilnya 8. Baru kita kurangi 5. 8 kurangi 5 hasilnya 3. Baik, pahami ya untuk operasi campuran bilangan bulat. Selanjutnya ada sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Terdapat 2 persamaan, komutatif pada penjumlahan dan komutatif pada perkalian. Rumusnya sama saja, tinggal kita ganti plus dan kalinya. Nah, persamaan untuk sifat komutatif itu cara menghafalnya seperti ini ya, anak-anak, agar mudah. AB sama dengan BA. Apa diulang? AB sama dengan BA. Tinggal kita tambahkan saja jumlah atau kali. Nah, baik, dipahami ya. Diingat satu kali lagi. Apa sifat komutatif persamaannya? AB sama dengan BA. Yang kedua ada sifat asosiatif atau sifat pengelompokan.
Pada sifat ini terdapat dua rumus. Pertama, asosiatif pada penjumlahan. Kedua, asosiatif pada perkalian. Persamaannya yang pertama, untuk asosiatif pada penjumlahan. Dalam kurung A dikali B tutup kurung tambah C sama dengan A dikali dalam kurung B tambah C. Untuk asosiatif pada perkalian juga sama persamaannya, tinggal kita ganti penjumlahan dengan perkalian. Untuk menghafal persamaan ini, kalian menghafalnya seperti ini saja. A, B, C sama dengan A, B, C. Tinggal tambahin kurung buka di depan untuk AB dan kurung buka di akhir untuk BC. Dalam kurung ABC sama dengan A dalam kurung BC. Nah, diulang sekali lagi. Dalam kurung AB tutup kurung C sama dengan A dalam kurung BC. Nah, pahami ya? Yang ketiga ada sifat distributif, yang artinya penyebaran. Dalam sifat distributif terdapat dua persamaan. Yang pertama, distributif perkalian pada penjumlahan. Yang kedua, distributif perkalian pada pengurangan. Persamaannya sama saja, tinggal kita ganti penjumlahan dengan pengurangan. Persamaannya itu adalah A dikali dalam kurung B tambah C tutup kurung sama dengan dalam kurung A kali B tutup kurung ditambah dalam kurung A dikali C tutup kurung. Untuk menghafalnya seperti ini saja. A, B, C sama dengan A, B, A, C. A, B, C sama dengan A, B, A, C. Baik, dipahami ya? Nah, jangan lupa tanda kali dan jumlahnya diingat juga. Jadi, A dikali B tambah C sama dengan A kali B tambah B kali C. Nah, kalau pengurangan berarti A dikali B min C sama dengan A kali B min A kali C. Nah, dihafalkan ya. Nah, yang keempat ada sifat identitas. Nah, sifat identitas adalah sifat yang hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi, hasilnya itu pasti bilangan itu. Mau digimanain juga hasilnya pas itu. Nah, yang pertama ada identitas pada penjumlahan. Nah, kalau pada penjumlahan biasanya bilangannya itu dijumlahkan dengan 0. Nah, maka persamaannya itu menjadi A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Nah, jadi kan hasilnya tetap bilangan itu sendiri ya, yaitu A. Yang kedua, identitas pada perkalian. Nah, jika identitas pada perkalian biasanya dikalikan dengan 1. Nah, maka persamaannya menjadi A dikali 1 sama dengan 1 dikali sama dengan A. Nah, hasilnya masih bilangan itu sendiri kan ya? A. Nah, jadi sifat identitas itu pasti hasilnya itu bilangan itu sendiri. Dipahami ya? Materi selanjutnya ada menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah atau selisih dua bilangan cacah. Contoh yang pertama, temukan pasangan bilangan cacah dengan jumlah 100. Nah, dengan jumlah, maka kita harus mencari bilangan, dua buah bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya 100. Di sini contohnya yaitu 30 dan 70. Jika dijumlahkan maka hasilnya 100. Untuk penjumlahan kalian harus cari dua bilangan yang kurang dari 100 ya. Maka saat dijumlahkan hasilnya 100. Yang kedua, tentukan pasangan bilangan cacah dengan selisih 100. Nah, jika selisih maka kita harus mencari dua bilangan. Jika dikurangkan maka hasilnya 100. Nah, carinya gimana? Kita harus cari satu bilangan yang lebih dari 100 dan yang satu kurang dari 100. Jadi saat dijumlahkan hasilkan 100. Nah, di sini dicontohkan 170 dikurangi 70. Nah, satu bilangan lebih dari 100 yaitu 170. Satu bilangan lagi kurang dari 100 yaitu 70. Hasilnya jika dikurangkan menjadi 100. Baik, dipahami ya. Materi selanjutnya ada
Menyatakan suatu bilangan sebagai hasil kali dan hasil bagi dua bilangan cacah. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Tentukan pasangan bilangan cacah dengan hasil kali 100 adalah, maka caranya kita harus mencari juga sama dua bilangan yang jika dikalikan menghasilkan 100. Nah, di sini dicontohkan yaitu 50 dikali 2. Nah, 50 kali 2 itu hasilnya 100 kan? Ya, kita lihat sekarang contoh yang kedua. Tentukan pasangan bilangan cacah dengan hasil bagi 100. Dan di sini hasil bagi 100, maka kita harus mencari dua buah bilangan. Jika dibagi, maka hasilnya 100. Nah, di sini dicontohkan yaitu 1000. 1000 dibagi 10. Nah, hasilnya 100. Baik, dipahami ya? Untuk menyatakan suatu bilangan sebagai hasil kali, hasil bagi, atau penjumlahan, ataupun selisih. Alhamdulillah, untuk materi matematika kelas 3 bab 1 sudah selesai. Nah, untuk pertemuan hari ini Ustazah tidak memberikan penugasan, tetapi kalian boleh mengerjakan latihan yang ada di buku paket. Kalian bisa mengerjakan latihan ulangan bab 1 halaman 40. Itu hanya sebagai latihan saja ya, jadi tidak usah dikirimkan atau dipoto ke Ustazah. Baik, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.